Itu sehat semua ya saudara sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah sekian lama kita belum bertemu kembali. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini kembali menguatkan kebersamaan kita dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya, berkhidmah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melalui pengajarannya dalam syiar moto ya, mengajar Al-Qur'an menebar kebahagiaan. Saudara sekalian, mohon maaf tadi saya sebetulnya mempersiapkan untuk pakai laptop ya, tetapi ternyata ada kendala. Allah takdirkan kembali ke HP dan tadi saya mengirim ya dalam majmuah atau grup mitra ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi penyemangat ya, dan kita istiqomah dalam semangat dalam dunia pembelajaran Al-Quran ini. Hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh banyak imam-imam hadis, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Turmudi, ya, dan imam-imam lainnya dalam sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khudul Quran, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudul Qur'ana min arba'ah. Ya, pelajari Al-Quran dari 4 sahabat. Beliau sebutkan ya, min Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yang pertama, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah yang kedua, Mu'adz bin Jabal yang ketiga, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang keempat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim ada perbedaan redaksi matan hadis. Khudul Qur'ana min arba'ah. Pelajari Al-Quran dari 4 sahabat. Yang pertama min Ibni Ummi Abd. Ini panggilan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sama. Jadi yang pertama disebut selalu beliau. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian wa Mu'adz ibni Jabal. Yang kedua urutannya berbeda. Yang ketiga wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Saudara sekalian, meski urutan beda, tapi nama 4 sahabat ini tetap sama. Ya. Dan yang subhanallah ya luar biasa adalah yang disebut pertama selalu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Salah satu keistimewaan beliau ya adalah ketika ya beliau baca Al-Quran kemudian dikeroyok ya oleh kaum musyrikin sampai ya mungkin babak belur bahkan pingsan gitu ya. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah supaya hati-hati tidak membaca di hadapan ya, masyarakat secara terbuka. Ternyata beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kau izinkan saya akan besok membaca lagi. Dan benar, beliau membaca lagi di dekat Ka'bah dan dikeroyok lagi, pingsan lagi gitu ya, Masya Allah. Nah ini perjuangan beliau untuk menyebarkan Al-Quran dengan resiko yaitu bisa syahid ya sampai menjadi jaga beliau sampai wafat. Ini satu bagian yang kemudian selalu disebut pertama. Bahkan kemudian dalam kesempatan lain beliau diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra' alayya al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan itu Rasulullah dengarkan dengan fokus
kemudian beliau menangis, saudara sekalian. Jadi Rasulullah menangis ketika mendengar bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentu kali keutamaan beliau lainnya, tapi kemudian yang pelajarannya adalah beliau dapat bersama beliau atau sahabat lainnya bersama beliau. Kalau kita lihat sirahnya masing-masing, subhanallah, mudah-mudahan ini memberikan semangat yang semakin kuat, bahkan kita istiqomah dalam semangat tersebut. Ya. Dan alhamdulillah sudah banyak ya kita bisa membaca, mengaksesnya 4 sahabat ini. Kita ulang, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Jabal radhiyallahu an, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan sahabat Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sekalian, para ulama menjelaskan ya, mengapa 4 sahabat ini yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para penghafal Quran dari kalangan sahabat itu banyak sekali. Para ulama kemudian menerangkan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yang kita kenal semua, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menjelaskan, di antara penjelasannya adalah li'annahum ya, li'annaha ula ya, kanu aktsara lahu wa atqana li adai. 4 sahabat tadi karena lebih menguasai ya, dalam membaca Al-Qur'an. Meskipun sahabat-sahabat lainnya lebih mulia ya dari sisi keislamannya. Misalnya sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita kenal semua bagaimana kemuliaan beliau yang mendampingi Rasulullah. Secara keseluruhan beliau lebih mulia dari semua sahabat. Tapi untuk bidang Al-Qur'an Rasulullah menyebut nama 4 sahabat ini. Dan kata para ulama tadi, karena 4 sahabat ini lebih menguasai cara membacanya. Nah, ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita memperhatikan kita di lingkungan kita masing-masing, ya, dengan segala keterbatasan kita masing-masing, alhamdulillah kita Allah berikan kesempatan untuk belajar lebih serius, lebih mendalam di bidang membaca Al-Quran, di bidang tajwidnya. Ya, meskipun tentu kalau dari sisi kemampuan banyak ya ustadz, ustadzah, syekh-syekhah lain yang tentu lebih menguasai, tapi di sekitar kita ya Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan kemampuan lebih ya. Tentu kita mendapatkan, merasakan banyak para ustadz atau ustadzah di sekitar kita yang tampaknya kita bisa membantu beliau-beliau untuk menguatkan tajwid Al-Qur'annya. Bahkan mohon maaf para imam-imam masjid musola ya, bahkan para khotib bagi ikhwan ustadznya, juga para ustadzah majelis taklim di lingkungan kita masing-masing, tampaknya kita bisa membantu beliau-beliau dari sisi bacaan Al-Quran, lebih menguasai cara membacanya Al-Quran. Dan ini mirip dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada 4 sahabat tadi. Meskipun mungkin kita punya keterbatasan, ya, ketokohan, ya, mungkin jamaahnya, umatnya, masya Allah, mungkin kita punya keterbatasan, tidak semulia, seterhormat beliau-beliau. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan di bidang bacaan Al-Quran, ya, ini mirip sekali dengan kelebihan dan pujian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada 4 sahabat ini. Ya. Nah, maka karena Allah memberikan kelebihan ini, semangat yang contohnya tadi Allah berikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sampai mengambil resiko, ya, masya Allah, dikebukin sampai pingsan gitu ya. Dan kita nggak harus begitu ya, masya Allah ya, nggak harus sampai mengambil resiko dalam mengajar Al-Quran. Ya, bahkan mungkin kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya, mendapat fasilitas, dikasih minum, masya Allah ya, semua yang memberikan kenyamanan, alhamdulillah ini Allah berikan kepada
kita guru-guru Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan nikmat yang besar ini Allah jaga ya, sehingga Allah tambahkan nikmatnya. Dan alhamdulillah para sahabat 4 tadi ya, selamanya berisiko dalam mengajar Al-Qur'an. Bahkan kemudian beliau-beliau juga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya yang terakhir disebut adalah sahabat Maula Abi Taifah. Ya. Ini beliau awalnya, saudara sekalian, adalah hamba sahaya, budak begitu ya. Tetapi dengan kemuliaan Al-Quran, Masya Allah, akhirnya menjadi orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah, dan para sahabat lain itu ditazkiyah, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk berguru kepada sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah. Kenapa? Beliau kemudian bidang bacaan Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah lagi, selemah-lemahnya kita, seterbatasnya kita, kita tidak sampai menjadi bahkan pembantu pun tidak ya, apalagi hamba sahaya itu ya. Maka ini juga kenikmatan yang kita syukuri ya. Semoga kita juga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sebagaimana 4 sahabat tadi ya. Yang pertama kita udah dapat ya. Kita punya kemampuan lebakan Al-Qur'an. Nah, kata para ulama, saudara sekalian, yang kedua, ya, kenapa Rasulullah SAW, para ulama menjelaskan wa tasaddau li adaihi min ba'dihi. Beliau 4 itu ya, terus ya mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jadi waktu yang beliau khususkan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majmu'ah atau ya, mitra Usmani, kita sama-sama memberi waktu lebih untuk mengajar Al-Qur'an. Bahkan kita bertemu di lembaga kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, ya Allah, ustaz ada guru Al-Qur'an, satu ya, pertemuan ada karena kita meluangkan lebih untuk mengajar Al-Qur'an Al-Karim. Ya, mudah-mudahan sebab kemuliaan sahabat, Masya Allah, yang dipuji-puji oleh Rasulullah SAW itu juga Allah berikan kepada kita karena sebabnya kita memiliki ya. 2 tadi, yang pertama punya kemampuan lebih, yang kedua meluangkan waktu lebih untuk mengajar Al-Qur'an ya. Saya kira ini sedikit berbagi semangat beserta yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus musyawarah, berdiskusi bagaimana pengabdian kita kepada kitab suci ini semakin mendapatkan keberkahan, mendapat manfaat dari kita semakin banyak. Kalau yang mendapatkan manfaat semakin banyak sebagai guru langsung, pengelola, dan bagian yang memang terkait administrasi misalnya dan lain sebagainya, semuanya mendapat berkah yang banyak, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustaz Salihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Ustaz tadi tiba-tiba keluar sinyalnya ya. Oh, Baik Masya Ustaz Allah. ya. Jazakallahu khairan, Masya Allah ya. Luar biasa. Terima kasih Ustaz sudah memotivasi kita, mengingatkan kembali betapa Allah memberikan nikmat yang terbesar buat kita, ya bisa berinteraksi, bahkan bisa berbagi kebaikan dan kebahagiaan bersama Al-Quran. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Baik. Afan Ustaz Salihan dan Ustaz sekalian, di sebelah ada yang ini lagi nih. Oh, baik Ustaz. Menemanin di kelompok sebelah lagi. Mohon izin duluan ya. Baik Ustaz, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi sudah kita simak bersama. Jadi memang beliau itu ada agenda, beberapa agenda ya. Jadi meluangkan waktu buat kita semua ingin menyapa para ustadz sekalian di kemitraan ini ya. Semoga setelah kita menyimak tauji dari beliau ya semakin membahagiakan kita dan semakin menguatkan semangat kita ya untuk terus berkhidmah bersama Al-Qur'an. Baik teman-teman semuanya, izin menyambung ya dari beliau, kita di LMU ini berharap ini menjadi satu wadah ya. Satu wadah menjadi tempat di mana kita sharing ya. Sharing banyak hal, khususnya adalah tentang Madhur Usmani, di mana saat ini ya, alhamdulillah di Lajnah Madhur Usmani kita terus berupaya ya, ingin memberikan kemudahan-kemudahan kepada teman-teman yang mengajar yang menggunakan Madhur Usmani ini, bagaimana mengajar anak lebih menyenangkan ya, kelasnya lebih kondusif ya, bisa duduk rapi, bisa tenang, tidak rame atau bahkan juga tidak lari-lari ya. Begitupun juga dengan dewasa, bagaimana mengelola manajemen kelas, dinamika halakohnya, kita insya Allah ada semuanya ya. Di sini sudah hadir banyak lembaga, sudah 47 ya yang bergabung di Zoom ini. Izin menyampaikan, insya Allah kita ada agenda teman-teman semuanya dalam waktu dekat ini. Ini juga menjadi salah satu yang bisa kami sampaikan ya di Lajnah Metode Usmani ya, di mana insya Allah kita akan mengadakan kegiatan ini ya, daurah tajwid Al-Qur'an, dan ini khusus bagaimana membedah ya makhrajul huruf dan sifatul huruf ya. Nah, ini sudah kita sampaikan di grup teman-teman. Bagaimana kemudian kita juga menghadirkan para guru-guru yang Masya Allah ya, diantaranya adalah Syekh Dr. Ahmad Samir Al-Kanas. Kita tahu untuk saat ini beliau memegang sanad tertinggi ya, dalam hal Quran dan kiroahnya gitu, Masya Allah. Dan untuk syekhnya kita juga menghadirkan istri Syekh Abdul Qawi ya. Kita juga pernah menghadirkan beliau di Ciracas, Masya Allah itu. Nanti juga ada para ustadz dan ustadz yang lain yang sudah bersanad, banyak insya Allah kita akan hadirkan ya di antara para murid beliau nanti insya Allah. Ya, dan ini teman-teman rencananya akan kita adakan di tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus, dan ini terbuka untuk umum. Kita belum share ke umum ya, kita baru di-share di kemitraan ini saja. Ya, kita tahu kalau kita belajar makro dan sifat itu kan pondasi ya. Ya, jadi pondasi ibaratnya kita sedang membangun gedung yang tinggi ya, gedung yang menjulang ke langit itu maka butuh pondasi yang kuat, itu cakar ayamnya gitu. Nah, ketika cakar ayam atau pondasi itu kuat dan kokoh, maka berapapun lantainya itu akan siap untuk naik ke atas. Begitu sama ketika kita bisa memahami hukum-hukum yang lain ya, baik hukum matnya ya, hukum guna, idgham dan lain sebagainya, itu juga sangat erat sekali kaitan dengan bagaimana kita menguasai makhraj dan sifatul huruf. Nah, makanya ini menjadi titik poin kita dan titik fokus kita. Maka di daurah nanti yang berlangsung insya Allah 3 hari 2 malam ya, dan rencana di puncak di area Bogor sana, kita hanya membahas itu saja. Nah, tentunya juga ada diskusi-diskusi yang lain ya. Kita nanti bahkan banyak sesi talakinya ya, langsung dengan syekh dan para masyayikhnya. Bahkan juga Ustaz Effendi turun langsung untuk membersamai halaqah di situ. Ya, ada Ustaz Mukhlisah juga ya, dan para guru-guru yang lain semuanya. Dan tadi juga disampaikan di grup ya, kok biayanya lumayan ya. Ya, begitu ya. Karena memang ada banyak fasilitas teman-teman yang memang kita berupaya mungkin ya, dengan penginapan, dengan akomodasi, konsumsi dan lain sebagainya, ini sudah kita coba memaksimalkan betul ya. Dan kita juga tadi sama ya, ingin memberikan fasilitas terbaik ya, qadarullah mampu kami seperti ini. Tapi untuk para mitra ya, di malam hari ini bagi yang ingin mendaftar ya, tadi kita dapat kelonggaran ya, ada diskon 300.000 ya untuk yang bisa DP ya.
DP untuk di bulan Mei ini. Kalau di flyer disebutkan DP 500.000 ya, khusus yang hadir malam ini ya boleh DP-nya 300.000. Nanti langsung ke Ustadz Ridwan nanti insya Allah. Ya, kurang lebih begitu teman-teman, informasi sekilas saja ya. Nanti kita akan diskusi tentang metode anak ya dan metode dewasa ya, tentunya mudah-mudahan nanti juga ada sharing-sharing dengan yang lain. Informasi Ustadz Ridwan lagi masih di perjalanan di Kuningan. Ustadz Aris sama juga ada di perjalanan. Jadi qadarullah belum bisa membersamai kita teman-teman dari Lajnah Maidatul Utsmani. Baik, begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita atau yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya dengan Lilis Laila. Oh ya, sudah Lilis ya. Dari Mumtaz Robani ya. Baik. Tafadhol Ya, Ustazah ya. Lilis. Ya, Ustaz. Mau sharing atau Ya. ada yang mau ditanyakan Ya, atau berbagi pengalaman? Silakan. Ya, sharing juga ada yang ditanyakan juga saat ya. Tafadhol. Ya, saat ini terkait untuk pengajaran anak ya. Baik. Pengajaran anak ternyata tiap angkatan tuh beda-beda tingkat skill dari kemampuan siswa gitu ya. Nah, yang ingin ditanyakan itu, jadi ketika untuk antara tasin dan tafiz ya. Kemarin saya kayaknya pernah juga Ustadz Solihan ya, pernah sharing juga Ustadz ya. Nah, Antara kita tasinnya dulu ya dibaguskan baru kelas 1 itu untuk hafalannya nanti di kelas 2 atau mungkin ada di kelas 1 tapi tidak dijadikan penilaian ya, hanya pembiasaan gitu ya. Nah, ini mungkin ada bisa memberikan masukan juga mungkin Ustadz Fendi dan juga yang lainnya. Gimana sih seharusnya gitu ya, agar anak-anak itu tetap ya dalam makhrajul hurufnya gitu kan, matnya dan lain-lain. Karena ketika di TS itu masih ada mungkin ya, sebenarnya gurunya sudah mengajarkan ya. Tapi ketika untuk hafalan ya, itu di kelas 1 ada beberapa anak yang memang juga sukses. Tapi yang lainnya sih saya alhamdulillah gitu kan. Nah, gimana mengatasi anak-anak yang memang punya kemampuan yang mungkin agak lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Ya mungkin itu Ustaz untuk sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jazakillah khairan Ustazah Lilis. Beliau ini owner dan juga praktisi ya di SDIT Mumtaz Robani di Tangerang ya. Jadi sekolah beliau itu fokus di Quran. Targetnya berapa juz Ustazah? Dalam 6 tahun itu berapa juz ya? Target itu kita 10 juz lah. 10 juz ya. Nah, ini anak-anak yang memang kemampuannya cepat ya, alhamdulillah di kelas 3 ini sudah ada yang 10 juz lebih ya, ada yang 5 juz, ada yang 4 juz gitu ya. Bahkan juga mungkin ada juga yang masih di kelas 3. Ini kan kelas 3 ya Sat ya. Oh, baik. Jadi memang anak-anak tuh memang macam-macam Sat ya. Jadi ada yang kelas 1 yang sekarang juga ada yang sudah 1 juz gitu ya. Mungkin sangat-sangat beragam kemampuannya. Baik. Jadi targetnya itu 10 juz ya. Itu minimal ya. Selama 6 tahun ya. Di Mumtaz Robani. Betul. Keren ya. Masya Allah. Bagi yang memang mampu satu ya. Iya. Bagi yang memang anaknya mampu tadi ya. Informasinya di kelas 3 sudah ada yang 10 juz tadi ya. Lebih saat ada yang 10 juz. Lebih ya? Lebih oh, Masya Allah lebih. Ya. Baik. Dia sudah hampir, udah kayaknya tuh udah juz tambah juga ya. Oh, luar biasa ya, Masya Allah ya. Nah, tadi kan juga disampaikan ya, ada sedikit kendala ketika anak-anak yang daftar itu dengan kemampuan berbeda gitu ya. Ada yang sudah bagus baca Qur'annya, ada yang mungkin baru belajar dan sebagainya. Yang sudah dilakukan di Mumtaz Robani seperti apa nih, Ustazah? Kalau ada seperti itu.
yang sudah berjalan ya Ya, sudah. kemarin sih Mm-mm. ini kita ya minta terus diulang-ulang lagi ya untuk kan dia udah mau ujian ini saat nih Baik. ujian Quran yang sekali duduk itu kan. Oh ya ya, baik. Saya cek Insya juga Allah ya. kayaknya tuh, ada beberapa huruf juga mat yang masih harus Ya. diperbaiki gitu kan. Kayak ini, nah ini memang anaknya juga memang berbeda-beda saat. Jadi kira-kira Mm-mm. nih apa rapinya apa emang harus jangan dulu apa ya eh, dulu atau gimana ya saat? Ya ya ya, baik. Jadi anak-anak yang lambat belajar gitu ya atau taksinya kurang bagus sih, yang dilakukan di Mumtaz Robani seperti apa? Ya guru-guru sih kemarin kita sharing ya. Jadi memang Baik. apa ditalaki lagi ya, ditalaki lagi gitu kan Ditalaki. ya. Bacaannya yang hafalannya. Apa memang untuk tasin mungkin perlu ini lagi saat ya, apa namanya breakdown lagi gitu ya. Apa emang dia belum apa? Tapi kan namanya anak takutnya bosen juga ketika oh yang lain udah maju, aku masih di halaman tasin sekian Iya, gitu ya. yang lain maju ke malah mundur Itu itu ya. Ya. yang kelas itu yang kelas 2 saat yang Heeh. kelas 2 nih, yang kelas Iya 2 iya iya. kan. Jadi Baik makanya ini baik orang orang tua juga menyampaikan gitu kan. baik. Terus saja gimana ya biar anak nanti nggak bosan kalau di halaman itu aja gitu kan. Ya memang kita antara pingin terus diulang-ulang dengan tidak dinaikkan ya gitu juga agak suatu masalah juga saat ya. Iya iya iya. Betul ya, memang begitu ya. Baik, di sini kan juga sudah hadir ya banyak banyak praktisi ya, banyak praktisi metode anak. Ini ada Ustadz Indra nih. Assalamualaikum Ustadz Indra. Menyimak Ustadz? Ustadz Indra? Ini Ustadz Indra juga pernah diundang ke Mumtaz Robani nih ya. Oh iya pernah ya. Iya. Nah, Masya Allah ya. Salam Alan, warahmatullahi wabarakatuh. Alan Ustadz ya. Kayaknya pernah di Baitul Mutakin ya. Ustaz itu mah Ustadz Indra. Baitul Mutakin. Ya. Tadi Ya, Ustadz ini boleh sharing Ustadz? Ya, jadi tadi kendalanya ada siswa gitu kan, yang memang satu kelas tapi pastinya beda. Sementara ini harus ngafal begitu. Pengalaman antum ngelola anak-anak di sana seperti apa Ustadz tuh? Kalau ada menemukan model gitu, yang ini sudah bagus, yang ini belum begitu kan? Tapi sama-sama harus ngafal gitu. Masya Allah, tabarakallah. Betul Ustadz? Ini Ya, ini terus di semua lembaga ya, Ustaz. Di semua baik. lembaga dengan kemampuan yang bervariasi. Jadi kita biasanya tentang ada juga pengajar yang atas, sementara pengelompok ini ya, gitu. Kalau misalnya ini pasti yang maksudnya begitu, sempat menjadi keham yang lama menjadi lari gitu. Iya. Yang mungkin kalau yang lari ya kita kelompokkan dengan yang lari, yang jalan kita kelompokkan dengan yang anak-anak yang mengalami kendala kurang dari target begitu ya di hari Sabtu tambahan untuk mereka. Saat ini sih yang baru kita berlakukan itu saat gitu. Keren ya, Masya Allah. Jadi Ustadz Indra ini, beliau praktisi metode anak. Namanya Rumah Qura apa Ustadz? Kalau dulu antum di Ibadur Rahman nih. Pondok Quran Ibadur Rahman. Pondok Quran Ibadur Rahman. Masya Allah ya. Lokasi di mana Ustadz? Boleh di-share ke teman-teman? Ada di Citra Raya, Cikupa, dan Jambe. Oh, ada 3 ya. Masya Allah ya. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Tadi sharing dari Ustadz, beliau. Ya. ini Ustadz, jadi kami di sana juga sudah dikelompokkan juga Ustadz. Sudah dikelompokkan juga. Jadi memang yang kemampuannya apa menengah ya bawah dan atas tuh kita ini sudah dilakukan gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh apakah memang ada toleransi atau bagaimana di metode Usmani ini ya, ketika ada yang memang anak dia apa mungkin tingkat ininya agak sulit ya apa melafazkan itu gitu ya. Nah, apakah ada toleransi dari Usmani? Apakah tetap terus lanjut gitu kan sambil tetap nanti diulang-ulang lagi atau gimana? Jadi biar ini ya tidak juga terus-terusan di halaman itu atau mungkin juga
apa Ustaz, yang membuat anak juga tetap termotivasi gitu ya. Nah mungkin dari kebijakan ini kali Ustaz ya, saya juga pengen tahu nih dari Isman itu boleh lanjut atau ada apa gitu. Baik, baik, Masya Allah ya. Ya, izin coba membantu ya. Jadi tadi betul yang disampaikan Ustaz Indra ya. Syukur Ustaz sudah sharing ilmunya. Jadi memang dikelompokkan tadi ya. Ada yang sudah berjalan, ada yang sudah Ya. berlari gitu kan. Terus saya nggak dengar lagi tadi karena saya terpental zoomnya hilang. Ini sinyalnya juga lemah sekali. Pokoknya saya terdengar pokoknya yang jalan sama jalan, yang lari sama lari gitu. Itu betul, ya itu betul. Nah, maka teman-teman sekalian perlu difahami karena memang ini beda target ya. Contoh misalkan tadi di Mumtaz Roban itu kan fokus untuk bagaimana menambah hafalan ya. Target hafalan itu banyak gitu ya. Ya, 10 juz minimal. Makanya memang mau tidak mau memang harus fokus bagaimana tentang tahsin dulu ya. Kalau yang kami lakukan adalah seperti ini. Anak-anak tidak boleh menghafal sebelum bisa baca Quran dengan baik. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, kita sama-sama paham. Itu pilihan lembaga ya, itu pilihan lembaga ya. Kalau ada lembaga yang kemudian dia mungkin anak yang belum bisa menghafal, ya, namun ada tugas belum bisa membaca Quran, namun ada tugas menghafal itu juga bisa dilakukan. Tapi dengan syarat adalah guru harus mentalaki anak dengan benar. Nah, ini yang jadi kadang miss-nya di sini, ya. Anak belum bisa baca Quran dengan baik, ya. Talakinya mungkin sudah benar, tapi guru tidak disiplin di situ. Artinya yang penting hafal gitu. Yang penting hafal. Akhirnya mungkin gunahnya kurang, ya, hurufnya kurang, gitu kan. Kemudian panjang lanjutannya mungkin tidak sempurna dibaca 4, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya yang penting adalah hafal, gitu. Padahal kita tahu, ya, sebagaimana juga dikatakan Syekh Abdul Basfar, kalau kita ke Utsmani dulu kan, hafalan sedikit mungkin lebih baik daripada banyak tapi nggak mungkin gitu. Nah, ini juga kebijakan lembaga ya. Setiap lembaga punya kebijakan masing-masing. Maka yang kami lakukan adalah anak-anak yang belum bisa baca Quran boleh menghafal, tapi syaratnya apa? Harus ditalaki dengan guru yang baik bacaannya, dan guru ini dipastikan dia disiplin dengan talakinya tadi. Ketika tidak sesuai dengan standar guru, jangan dinaikkan ke ayat atau ke halaman berikutnya. Ini memang perlu kedisiplinan di situ, ketegasan. Nah, tadi kemudian menyikapi ke anak bosan nggak? Ya tentunya bosan. Yang gede juga bosan kadang-kadang gitu kan. Maka perlu cara gimana? Ya dikasih apresiasi, dikasih hadiah, ya. Kadang-kadang diajak jalan-jalan, ya. Ya sering-sering dimotivasi. Nggak apa-apa Kak, gitu kan. Nanti kamu juga bisa kok, ya kan. Yang sabar ya. Ya tentunya mungkin teman-teman jauh lebih pandai bagaimana memberikan atau membesarkan hati anak-anak itu, ya. Sekali lagi itu adalah pilihan lembaga tadi ya. Kalau di Utsmani sekali lagi ada standar anak itu dimaklumi atau tidak dimaklumi, ya. Contoh nih kalau level tahsin dulu ya. Level tahsin misalkan level mustawaidat. Ketika anak misalkan mengucapkan ta dengan sya atau sa gitu kan. Ta dengan sya. Itu kan mirip ya. Ya, mirip ya. Sabit dengan syaiton. Itu kan mirip. Terus gimana Pak kalau misalkan anaknya itu sa-nya nggak bisa? Yowes, yang penting misalkan sa ya kan, seperti sin gitu kan. Di mustawaidat itu dibolehkan. Kenapa? Yang penting anak mengucapkan sa bukan ba gitu. Atau bukan ta gitu kan. Jadi artinya yang penting anak bisa membedakan huruf. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ada level-level tertentu. Level idat yang penting anak bisa membedakan huruf. Walaupun huruf sa-nya itu mirip sin gitu. Nah, tapi yang perlu dipastikan adalah guru harus mentalaki dengan benar. Dan disampaikan, Kak, nanti latihan lagi di bagian ini ya gitu. Ada catatan yang memang itu sangat disiplin di situ. Nah, nanti di mustawa 2, mustawa 3 tentunya nanti toleransi semakin berkurang. Gitu ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu sebagai gambarannya ya untuk yang anak. Yang dewasa pun sama seperti itu.
Contoh misalkan ketika dewasa di mustawa 1, ya. Nah, kita sekarang tidak menggunakan level ya, teman-teman ya. Mohon izin, apakah sudah sampai beritanya? Oh, beritanya. Ya. Jadi untuk levelingnya, jadi kalau dulu di Utsmani, metode Utsmani itu ada level idat, level 1, level 2 dan sebagainya. Sekarang istilah level diganti mustawa. Ya. Jadi Ustadz Effendi merekomendasi kata level diganti mustawa. Sebenarnya sama. Ya, hanya beliau lebih nyaman dengan kata mustawa ya. Nah, contoh misalkan kelas dewasa. Kelas dewasa mustawa 1 misalkan. Nah, mustawa 1 belajar apa, teman-teman? Pakai buku berapa itu mustawa 1? Cek. Buku 1, Ustaz. Weh, keren. Buku 1. Buku 1 yang diajarkan apa di situ? Level panjang. Panjang lanjutan, Panjang. tanda panjang. Panjang asli atau panjang lanjutan? Panjang saja dulu, Ustaz. Oh, panjang saja dulu ya. Panjang asli ya. Oke ya. Masih Iya. ingat halaman berapa di situ kita mulainya? Halaman 2 ya. Sebentar. Ya, Lupa. boleh ya. Ya. Kita sharing ini ya sambil bayang-bayang. Tadi kan sudah tuh bayangin gambar tuh ya kan. Sekarang bayangin buku. Ya. Baik ya. Ada yang bisa bantu halaman berapa mustawa 1-nya? Ya, panjang asli itu? Halaman 40. Halaman Wih, 40. keren. Masya Allah ya. Luar biasa nih guru-guru ya. Halaman 40 ya. Halaman 40. Nah, nanti di situ kan ada panjang lanjutan, panjang asli ya. Panjang lanjutan. Kemudian nanti ada wakof, ada hamzah wasol itu kan. Ada memasukkan huruf, menahan huruf, sampai menahan huruf dan gunahnya itu. Nah, perhatikan. Di mustawa 1, ya, di mustawa 1 itu kan pelajaran terakhir sebelum ke Quran. Itu kan belajar apa? Menahan huruf ya, atau mendengungkan ya. Betul ya? Betul atau salah? Tolong dikoreksi. Betul, Ustaz. Ya, salah Ustadz Gunawan ya. Baik. Nah, contoh misalkan peserta kita itu misalkan membaca kata apa ya? Wala antum dibaca wala antum gitu kan. Nah, untuk di mustawa 1 walaupun sudah ada diajarkan tetapi tidak masuk penilaian. Nah, ini berbeda nanti di mustawa 2. Di mustawa 2 harus lebih sempurna. Ya, karena mustawa 1 itu kita hanya fokus di huruf, tanda baca dan panjang. Gitu kan? Dan panjang. Nah, untuk gunah ini ada toleransi di situ. Ya, untuk ada toleransi. Ya. Walaupun saat ini kita mencoba di Utsmani Pusat kita mencoba untuk level 1 gunah sudah mulai akan diberlakukan. Kenapa? Karena selesai mustawa 3 nanti peserta sudah mendapatkan sertifikat tilawah. Ya. Tapi secara umum adalah gunahnya itu tidak sesempurna ketika membaca gunah di mustawa 2. Nah, gitu saja Lilis ya. Jadi memang ada beberapa toleransi yang memang bisa dilakukan di peserta kita atau nanti kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu ya teman-teman semuanya. Ini apa namanya? Teman-teman semua ada di sini bawa pulpen sama pensil nggak? Ada? Ada ya? Ustaz. Ada, oke ya. Ustaz. Baik, sebelum kita sharing yang lain, diskusi yang lain lebih menarik, kita bermain dulu ya. Kita bermain dulu. Oke ya. Baik. Sekarang ambil pulpennya, ya, ambil kertasnya, oke ya. Perintahnya adalah, instruksinya adalah, silakan menulis 3 angka. Nah, 3 angka ini teman-teman, 3 angkanya adalah angka yang pertama lebih kecil. Yang kedua, lebih besar daripada angka pertama. Yang ketiga, lebih besar daripada angka yang kedua. Bisa dipahami ya? 3 angka. Ya, angka pertama kecil, yang kedua lebih besar, yang ketiga lebih besar lagi. Contoh misalkan 1, 2, 3. Nah, paham ya? 1, 2, 3. Contoh, kan 3 angka tuh. Ya kan? 1 kecil, yang kedua lebih besar, yang ketiga lebih besar lagi. Oke, silakan nulis masing-masing. Ini rahasia. Saya tidak tahu angka yang Anda pikirkan, yang Anda tulis. Sudah semua angkanya?
bebas angkanya. Yang penting Sudah. tadi aturan tadi seperti tadi. Baik, berikutnya adalah Bapak Ibu guru ya, para ustadz sekalian, ustadzah, tadi sudah nulis 3 angka. Sekarang 3 angka yang Anda tulis itu silakan dibalik. Silakan dibalik. Contoh misalkan tadi 1 2 3, maka dibalik berapa? 3 2 1. Keren. Oke. Sip. Mantap. Oke. Sudah dibalik semua? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Keren. Bagus. Nah, setelah dibalik itu kan ada 2 angka yang tersusun ya. Ya, yang satu tadi yang Anda tulis, yang kedua yang dibalik. Betul ya? Betul ya? Betul, Ustaz. Oke. Selanjutnya adalah angka yang kedua yang dibalik tadi dikurangi dengan angka yang pertama. Pelan-pelan. Berarti contoh misalkan tadi kan 1 2 3, ya kan? Dibalik 3 2 1. Maka 3 2 1 dikurangin 1 2 3. Gitu ya? Sudah semua ya? Sudah, Ustaz. Sudah, keren. Oke. Selanjutnya adalah ya, setelah dikurangin kan ada hasilnya tuh. Ketemu hasilnya kan? Ada ya, ada hasilnya ya. Baik, berikutnya hasil yang Anda tulis itu angkanya dibalik lagi. Nah, oke. Angkanya dibalik lagi. Sudah dibalik, teman-teman guru sekalian? Sudah ya? Pelan-pelan? Pelan-pelan? Sudah dibalik? Sudah semua? Sudah ya? Sudah, Oke. Ustaz. Sudah, bagus. Nah, berikutnya adalah, ya kan? Berarti ada 2 angka lagi. Hasilnya, teman-teman, ya, hasilnya silakan dijumlahkan, ya. Tadi ada angka hasil pengurangan dengan yang dibalik itu silakan dijumlahkan. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, bagus. Ya. Dan saya mau mencoba membaca pikiran Bapak Ibu semuanya. Nah, oke. Perhatikan. Jawabannya adalah 4 digit. Betul ya? 4 digit ya? Betul, Ustaz. 4 digit ya? Saya coba pikirkan dulu. Ya, betul. Pak Guru pikirkan angka terakhir 9. Betul ya? Betul, Ustaz. 9. Oke. Angka depannya 8. Betul, Nak ya? Salah. Betul ya? Yang betul, cek betul. Angka terakhir 9, kemudian depannya 8, kemudian angka yang depannya itu 10. Berarti 1089. Betul ya? Betul, Ustaz. Coba yang betul bilang betul. Chat di sini ya. Oke. Betul. Betul. Ya, terima kasih. Yang sama boleh bilang betul, ya kan? Ya, boleh di chat, ya kan? Jawabannya 1089. Betul. Betul, Betul. Ustaz. Masya Allah, ya kan? Bisa kompak ya, berarti gini satu frekuensi kita ya. Baik, teman-teman luar biasa, ya kan? Kalau mau tahu caranya nanti saya ajarin ya, di puncak nanti caranya. Ya kan? Nanti di acara puncak nanti kita sharing ya, sulap ya kan? Ya, dan simulasi. Baik, teman-teman guru sekalian, ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan? Ya. Harusnya memang kita sampai jam 21.30 qadarullah Ustaz Effendi ada kegiatan dan juga para ustadz yang lain juga belum bisa bersama kita. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Perihal pengembangan masing-masing di lembaga atau ada mau sharing silakan. Sangat terbuka sekali. Afwan Ustaz. Ya. Afwan mau tanya Ustaz. Boleh. Saya izin minum nak ya. Apa namanya? Ya. Mau nanya yang tadi mustawa yang di LBQ itu artinya kalau misalkan mustawa 1, 2, 3 sampai 5 ya setahu saya ya. Ya. Tambah talaki. Pembagian talaki. Nah, itu yang sampai saat ini masih belum ngeh gitu, Ustaz. Mungkin ada yang tertulisnya yang bisa kita baca gitu, Ustaz. Yang bisa mungkin kalau lupa kita lihat lagi gitu. Mengikuti yang ada di Usmani ya, kita masih menyesuaikan.
Ya, kenapa? Ya sesuai yang dulu gitu, belum Mm-mm. beralih gitu, tapi mungkin Ya. pelan-pelan nanti akan coba ngikut gitu. Tapi Ya, ambil kadang lupa notes. lagi gitu, yang misalkan Mustawa 3 itu sebenarnya di Usmani itu buku berapa kayak gitu. Oh, Mungkin, berapa baik. kayak gitu. Mungkin bisa ada yang apa ya, bisa kita lihat lagi gitu Ustaz, yang bisa mungkin kita buka saat lupa kayak gitu. Ya Oh, begitu aja Ustaz. baik, baik, baik. Ya, nanti kita akan share ya, teman-teman, jadwal kegiatan atau silabus ya. Terakhir itu Ramadan, Ustadz Effendi sudah merevisi apa namanya agenda ya, atau jadwal kegiatan atau silabus, kita bilang gitu ya, per mustawanya ya. Baik, mohon izin menyampaikan ya para guru sekalian. Jadi kan kita ada 6 tingkatan ya. Ada mustawa idat, mustawa 1, 2, 3, 4, 5, dan talaki. Oh, berarti ada 7 ya kan, ada 7. Karena idat sering kelupaan. Ya, buku Usmani itu kan ada 3 ya, 3 jilid ya. Baik yang anak dan dewasa. Nah, karena ini untuk yang dewasa, kita coba sampaikan. Jadi untuk satu buku itu dibagi menjadi 2 mustawa. Gitu ya. Ya, contohnya misalkan mustawa idat dan mustawa 1 itu buku 1 dewasa belajarnya. Pembagiannya tadi itu nanti ada mustawa idat belajarnya tentang huruf, tanda baca fathah, kasroh, dhamma, tanwin, tasydid, dan sukun. Ya, halaman 1 sampai 39. Mustawa 1 itu masih buku 1 ya, dari panjang asli, panjang lanjutan, kemudian wakof, hamzah wasol, ya, memasukkan huruf dan tanda baca, menahan huruf atau mendengungkan. Ya, itu di buku 1 dewasa separuhnya lagi. Bisa difahami ya. Kemudian setelah itu lanjut ke buku 2. Nah, buku 2 ini sebenarnya adalah pemantapan di buku 1, teman-teman ya. Ya, di mustawa 2. Mustawa 2 itu belajar tentang makro dan sifat huruf. Baik yang per huruf ya dengan tanda bacanya, nanti juga lengkap dengan apa namanya? Per contoh per katanya ya. Setelah itu nanti menguatkan panjang pendeknya, terus nanti menguatkan dengungnya. Ini sebenarnya mustawa 2 adalah penguatan di mustawa 1 sebenarnya. Itu juga ada pembagiannya, halaman sekian. Nah, nanti buku 2 kemudian itu lanjut ya, separuhnya lagi nanti ada gharib ya, di luar kaidah, kemudian nanti tentang bagaimana cara ragam emat ya, kemudian cara pelafatkan waqaf dan lain sebagainya, itu di buku 2 mustawa 3 yang separuhnya lagi. Nah, setelah mustawa 3 lanjut di buku 3 gitu ya. Nah, buku 3 dibagi 2 mustawa lagi, mustawa 4 dan mustawa 5. Itu pun ada pembagiannya. Gitu ya. Nanti setelah itu lanjut di buku khusus talaki. Ya, buku talaki ini isinya adalah tentang penguatan di mustawa 4 dan 5. Ya. Isinya hampir sama, hanya nanti ada penambahan tentang matan jazariyah, ya, bagaimana penguatan pembagian lahnun, jali, dan khofinya itu di talakinya. Setelah itu baru masuk ke tahfidz. Gitu ya. Begitu sama atau beda dengan yang lain? Halo, sama ya? Mirip-mirip. Oh, mirip. Sebenarnya Nggak masih mirip apa-apa lah. Ustaz. Nggak apa-apa, upin ipin Cuman itu ada, juga kalau mirip kok ya. ini lebih Upin ipin ternyata itu lebih mirip. rinci ya, lebih rinci dan ternyata lebih ingat. Saya pikirnya kemarin satu Hah? buku itu satu mustawa gitu, kayak Oh, berat gitu. banget kayak gitu kan. Ya nggak Kan lebih apa-apa. rinci lagi dan lebih ringan gitu sepertinya. Baik. Itu baik Pak. Masya Allah. Dan ini ya, dan kita juga sampaikan teman-teman, pada prinsipnya memang dari Lajnah Metodul Usmani itu ada panduan kategori mustawa idat 1, 2, 3, 4 talaki. Dan Masya Allah dari Ustadz sendiri pun memberikan kebebasan. Silakan berkreasi. Kalau ternyata dirasa kok satu buku ini bisa satu mustawa, bisa, ya udah saya buat mustawa. Itu boleh mengizinkan. Ya. Atau waduh ternyata Pak kayaknya 2 mustawa nggak cukup. Saya jadikan 4 mustawa. Boleh. Itu teman-teman ya. Jadi nggak kaku amat. Yang penting nanti kalau kita ingin mendapat standarisasi dari Lajnah Metodul Usmani, nah baru ikutin aturannya. Aturan apa? Yang penting pas tes tilawah lulus. Gitu aja. Mudah kan?
Jadi karena memang terkadang ini ya, keterbatasan informasi, mungkin juga kurang, kadang-kadang kami juga terbatas menyampaikan informasi itu, teman-teman berkreasi di lapangan, maka dibolehkan teman-teman ya, silakan membuat RPP atau lesson plan atau jadwal kegiatan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nah, kurang lebih begitu ya, saja ya. Nanti tolong diingatkan di grup ya, kadang-kadang boleh nanti kita kirim silabusnya atau jadwal kegiatan. Baik ya, semoga bermanfaat. Ini ada Ustadz David Krida Susila sudah Ya, angkat Ustaz. tangan. Tafadhol Ustadz. Izin bertanya nggih. Nggih, monggo. Saking putih jenengan iki. Teng putih. Dari Magetan. Oh, Magetan, Masya Allah. Niki temennya Ustadz ini ya. Ustadz Iqbal nggih. Nggih, betul. Oh, nggih kula Anak rencange. didiknya ini. Ustaz. Oh, anak didinya. Nggih. Mugi-mugi yang lain paham nggih. Nggih. Nggih, monggo Ustadz. Ya, Nggih, mau pripun? tanya Ustadz, mungkin boleh berbagi bagaimana penanganan untuk anak yang kidal atau mungkin anak yang spesial. Spesialnya itu dalam tanda kutipnya itu masih susah bicara Ustadz. Apakah di Usmani harus bagaimana atau harus ada terapi apa mungkin atau bagaimana ya? Masya Allah ya. Luar biasa Ustadz ya. Ini gurunya berarti super istimewa Ustadz ya kan? Ya kan? Lo ngajari anak yang belum bisa ngomong. Oke Ustadz, oke, matur suwun atas. Jadi bagaimana menangani anak yang cadel ngoten nggih, Ustadz? Cadel nggih. Cadel atau Nggih, leres. oh nggih. Jadi memang sama sebenarnya secara umum prinsipnya adalah teman-teman, kita tidak akan memberikan beban kepada peserta didik kita di luar kemampuannya. Ya. Jadi begitu teman-teman, kalau misalkan dia mengucapkan huruf yang memang tidak bisa, kita sudah berusaha karena kekurangan fisik ya. Sekali lagi karena kekurangan fisik, maka itu kita anggap benar. Nggih. Gitu ya standarnya ya. Itu kita anggap benar karena kekurangan fisik gitu. Tapi kalau kekurangan latihan, itu kan guru tuh bisa ngerasa, oh memang Iya. dia cadel, roh aja nggak bisa misalkan, ya kan? Iya. Itu ya wes, Iya. ya udah kita anggap benar. Namun kita pelan-pelan. Ustaz Effendi seingat saya pernah juga, beliau asli Ponorogo, beliau itu orang yang susah ngucapin ro. Ya, beliau juga pernah menyampaikan waktu kami undang ke Kolbun Salim di Ciracas itu, ya di hadapan para peserta, beliau itu dulu ro nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Ya, beliau bercerita, kemudian Allah menterapinya itu lewat Quran. Ya, beliau belajar huruf itu ya, kemudian mengucapkan dengan baik makhrajnya, sifatnya, ya kan, bahkan dilantangkan suaranya, Masya Allah. Kita tahu sekarang ya kan kualitas bacaan beliau gitu kan, gitu. Jadi optimis saja teman-teman, kalau kemudian kita menjumpai putra putri kita, didik kita, yang kita lemah dalam satu huruf, ya kan, maka tidak apa-apa. Jangan bebankan dia sesuatu yang dia tidak kuat menopangnya itu. Ya, kasih dia motivasi, nggak apa-apa nak, nanti kamu juga bisa. Ya, bismillah nak, ya sambil doakan ya, sambil ingat wajahnya di doa-doa kita, ya kan, tidak masalah. Sepanjang dia suka dengan Quran, sepanjang dia suka belajar, ngaji aja nak, nah, nanti juga bisa. Ini Ustaz Ridwan nggak ada di sini sih ya. Beliau kan juga talaki dan mulazamah dengan Syekh Anas ya. Beliau sering bercerita, ya kan, Ustadz, saya itu, ya kan, pernah itu kan talaki huruf shad kata beliau itu Syekh Anas itu kan sampai ngulang shadnya 20 kali lebih, so 20 kali lebih. Sampai kadang-kadang kata beliau itu Masya Allah ya kan, udah belajar aja gitu kan, nanti kamu juga bisa sendiri gitu. Itu selevel beliau itu kan, selevel beliau ya. Jadi artinya teman-teman nggak apa-apa ya kan, sepanjang dia memang kekurangan fisik ya udah, memang maunya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berharap dengan lambat laun, dengan latihan pelan-pelan, dengan kesabaran Ustadz David dan para guru sekalian, ya semoga Allah ngasih keajaiban lewat Qur'annya. Ya, begitu Ustadz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain boleh berbagi pengalaman. Ustadz. Ya, Ustadz. Berarti yang kalau
saya berpendapat gini gimana? Yang penting anak tuh bisa membedakan huruf antara satu dengan yang lainnya gitu nggak apa-apa Ya, Ustadz? Kalau betul untuk Ustadz. yang spesial. Ya, yang penting huruf jim tidak dibaca huruf ba gitu. Oke, siap Ustadz. Terima kasih. Ya, gampang aja gitu Ustaz. Oke, ya. Itu pun sudah jadi panduan di Lajnah Madrasah Utsmani ya. Itu insyaallah ya, teman-teman. Baik, luar biasa dari Magetan ya. Ya, tadi dari Tangerang, kemudian Magetan, kita mungkin mau keluar Jawa. Cie. Atau mau tebak gambar lagi nih. Cie. Oke ya. Yang lain silakan. Bertanya, Ustaz. Dari Ustaz, siapa izin ini? bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Dari Ani Muawana. Oh ya, silakan Ustaz Ani. Dari mana nih Ustaz Iya, Ani nih? dari Tangerang ya? Kampung Dukuh. Oh, Kampung Duku. Dukuh. Oh, Kalau ini yang Tangerang itu nggak pakai Ani, Ustaz. Oh. Itu Muawana. Oh iya, ini dekat ya cabang Utsmani Duku nih ya. Jadi gini, Ustaz. Baik, ya. Apa namanya? Di ponokan kami itu kan ada apa namanya? Tahsin untuk dewasa, Ustadz ya. Baik. Nah, kendala di kami itu adalah ketika menghadapi peserta dewasa, terutama ibu-ibu yang sudah di level 4, di mustawa 4. Yang mana itu kan materinya kan ada materi hafalan ya Ustadz ya. Ya, betul. Nah, ada mahroj, ada makhorijul huruf, ada sifat huruf, ada Betul. hadis gitu kan ya. Itu Nah, itu mantap kendala itu. buat ibu, untuk ibu-ibu. Akhirnya mereka ada sedikit bernegosiasi gitu Ustadz ya. Iya. Ustazah gimana kalau untuk ujian itu teorinya ya terutama untuk di teorinya ya Ustadz ya, karena menghafal itu ya akhirnya mereka memilihnya untuk nggak usah ada teori deh Ustazah, lebih baik tilawah aja tapi sembari dijelaskan tentang makhorijul huruf dan sifatnya. Ya. Itu bagaimana Ustadz? Oh, gitu ya. Iya, karena untuk menghafal sifat huruf dan makhorijul huruf biasa Ustadz ya. Iya. Baik, usianya berapa itu ibu-ibu yang ngaji di sana, Ustazah? Rata-rata di atas 40 tahun, ada Di yang atas. 67, ada yang 67, ada yang 50 tahun. Masya Allah ya. Baik. Ya, baik. Kita coba sharing ya, gitu. Baik. Ya, memang kalau ngelihat panduan silabus atau jadwal kegiatan di LMU, teman-teman, itu memang di level 4 itu sudah menghafal. 4 dan 5 itu memang menghafal. Ya, menghafal. Dan itu juga lumayan ya, Masya Allah ya. Karena sekali lagi, dulu Ustadz ini membuat panduan ini untuk yang buku 3, ya, dewasa, itu kan dulu diperuntukkan untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi izin menyampaikan sedikit latar belakang historisnya muncul buku Utsmani ya. Tahun 95 itu beliau mengajar anak-anak mahasiswa ya dengan bacaannya bagus gitu kan. Tapi mereka punya kendala dalam memahami teori. Gitu kan. Kok teorinya muter-muter gitu kan? Gitu kan? Nggak ketemu ya kan? Menjelaskan mat lazim itu nggak susah banget gitu kan? Membedakan mat ini dengan mat yang lain tuh susah banget, nggak ketemu gitu kan. Kemudian makhrajnya juga kurang kuat sifatnya dan sebagainya untuk teorinya loh ya. Kalau secara praktek waktu itu beliau menyampaikan itu sudah bagus ya, karena target beliau adalah mereka yang ngaji dengan beliau itu harapannya bisa menjadi guru. Nah, ketika sudah menjadi guru maka selain tartil bacaannya maka dia juga harus bagus memahami teorinya. Maka beliau menulis buku itu ya, membuat coret-coretan yang kita lihat ada bagan-bagan gitu ya, ada tabel-tabel gitu ya, gitu. Maka jadilah itulah buku dewasa 3. Dan itu dulu memang untuk ngajar anak-anak mahasiswa ya, anak-anak kuliahan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu beliau menjumpai sebaliknya ya. Ada orang-orang yang teorinya Masya Allah ya kan. Oh, pokoknya kalau bicara hukum tajwid ini itu keren sekali, Masya Allah. Namun punya kelemahan di mana kurang kuat ya pelafatannya, hurufnya, ya kan, makhrajnya, ya, itu kurang kuat untuk ya kurang tartil lah begitu. Maka beliau membuat panduan itu, akhirnya contoh-contoh di buku apa? Di buku 2. Maka lahirnya buku 2 kan? Yang itu semua adalah contoh secara tatbik, secara praktek bagaimana melafatkan lisan kita ya, latihan lisan ini
biar tidak keliru pengucapannya, ya baik hurufnya, tanda bacanya, panjang pendeknya, gunahnya itu betul-betul di-drill di situ, ya. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu beliau juga menjumpai banyak orang-orang dewasa yang nggak bisa ngaji. Gitu kan? Maka beliau menulis buku Satu Dewasa. Nah, itu historinya begitu. Jadi memang dulu diperuntukkan untuk buku 3 itu untuk usia anak-anak apa ya, mahasiswa dan ya intinya anak sekolahan lah gitu. Nah, kemudian itu diadopsi oleh semua lembaga termasuk kita dan termasuk para lansia dan orang tua. Ya kan? Karena kebutuhannya beda. Ya gimana urusannya dapur, kasur, sumur ya kan? Itu harus hadapan dengan teori. Waduh, Pak, ini sifatnya susah, Pak. Itu kan ngapalin hames. Apa itu, Pak? Itu rohwah, Pak, nggak mudeng-mudeng. Itu mungkin pas ketemu tuh mantuk-mantuk gitu kan. Pekan depan lupa. Belum ngafal muqaddimah gitu kan. Belum ngafal suruh ngafal matan jazariyah di situ kan. Menghafal hadis misalkan. Itu. Nah, ini jadi seru sendiri kan, ada dinamika kelas di situ. Maka teman-teman yang dilakukan di Utsmani itu kan ketika kemudian orang tua mentok di situ, maka dia masuk jalur khusus, yaitu jalur tadarusan atau jalur majelis taklim itu kan ya. Saya mengambil istilah dari Ustadzah Mukhlisah. Ya, di situ dia lebih banyak fokus bagaimana tilawah binadzar. Dia udah baca Quran saja. Namun tetap ada materi yang dari buku dewasa jilid 3, tapi sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Dan ini sudah kita coba terapkan, teman-teman. Coba bayangkan misalkan di Mustawa 4 itu kan belajar muqaddimah, ya kan? Kemudian pembagian cara membaca, ya. Kemudian nanti menghafal hadisnya. Nanti kemudian menghafal makhrajul huruf, sifat huruf sampai contoh itu kan panjang itu ya. Ya. Dan itu teman-teman itu perlu keseriusan betul-betul, ya kan? Nah, makanya kami mencoba Mustawa 4 itu sekarang kita breakdown lagi menjadi beberapa mustawa. Gitu ya. Khusus untuk lansia loh ya. Khusus untuk lansia. Gitu. Jadi bahkan satu mustawa kita hanya belajar muqaddimah saja. Kebayang muqaddimah ya? Ya. Muqaddimah itu yang dari definisi tahsin, cara bahasa, cara istilah, ya. Kemudian mengapa fadilahnya apa, ya kan? Kemudian halaman 5-nya itu hanya hadis ya dari dalil ya dari Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari para ulama, ya hanya itu saja. Itu satu mustawa. Ya mustawa berikutnya kita belajar hanya beberapa halaman. Bahkan yang unik adalah satu mustawa hanya belajar makhrajul huruf saja. Itu untuk untuk lansia ya. Ya kan? Dan ini masuk kelas tadarusan tadi. Jadi intinya gini sahabatku sekalian, ketika kita menjumpai orang tua seperti itu, yuk kita besarkan hati mereka. Bu, nggak apa-apa, Bu, ya kan? Kita kasih jalan tol, Bu, ya kan? Jalan tol, ya kan? Langsung masuk tol Cipali, Bu. Wah, tanpa hambatan. Gimana, Pak? Yes, pokoknya ngaji, pakai Quran langsung, kita belajarnya dikit-dikit, Bu. Nah, gitu ya. Dikit-dikit, ya. Nah, walaupun memang ada sebagian orang tua bahkan ya, ini usianya sekitar 60 tahunan, itu Masya Allah, itu prestasi, itu teori itu kemarin dapat 90. Keren ya? Ada begitu. Ya, wallahualam bishawab, kurang lebih begitu. Ya. Tafadhol, ada yang mau sharingkan dari yang lain? Ya. Gitu saja Ani ya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tapi ada satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf Ustaz. Ya. Ada juga kami menemui peserta kami dewasa juga di atas 50 tahun. Beliau itu masih di level 2 ya. Mustawa 2 itu. Kan kami juga kan menggunakan sistem seperti halnya dengan Utsmani dengan ada kenaikan level gitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Jadi setiap itu kami adakan ujian. Nah, kendalanya itu peserta ini agak sedikit down dulu ketika mendengar kata ujian gitu Ustadz ya. Akhirnya
beliau Iya, tidak iya, iya. tidak ngaji gitu ya Ustadz ya, karena Oh, dengan nggak kata ngaji. ujian. Nah, ini sebaiknya seperti apa ya Ustadz? Apa dimasukkan ke Masya Allah. tadarus atau Heeh. gimana Ustadz? Iya, iya, Baik, iya. makasih Ustadz. Ya, luar biasa ya, sama-sama ya. Ya, kami juga punya cerita itu kan. Itu di tempat kami itu ada ibu-ibu yang hamil, itu pas mau berangkat itu tiba-tiba mules. Aduh, mules kayak mau lahiran gitu. Kayak mau lahiran. Telepon, ada ini kok kayak mau lahiran gitu. Ada begitu. Bahkan bahkan ada cerita itu ya. Ini satu kelompok, satu halakoh ya, satu kelas bilang, "Ustazah, kami sepakat. Sepakat apa, Bu? Sepakat gak naik bareng-bareng." Sepakat gak naik bareng-bareng. Gitu. Ada juga cerita orang tua itu Masya Allah. Seperti ini ngomong begini. Pak, kami mau naik, mau nggak naik, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Wah, ini keren lagi nih ibu-ibu ya. Ya, ada seperti, ya banyak kisah lah, banyak kisah. Ya, tentunya para guru sekalian, kita harus mengedukasi ya. Memberikan bahasa yang menenangkan ke mereka. Bapak Ibu, ujian ini hanya buat administrasi dunia saja kok, Bu. buat apa? Administrasi dunia saja, Bu, ya kan? Ya, buat persyaratan sajalah, ya kan? Ya, kita sampaikan juga manfaatnya. Kenapa ada ujian ya? Ini untuk mengevaluasi kami para guru. Barangkali ngajarnya mungkin kurang teliti, ya ngajarnya mungkin kurang serius atau kurang pas, nah, maka ada ujian, gitu kan? Dan tentunya sebaliknya pun kami mencoba kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum, maka ada ujian, gitu kan? Ya, kalau naik ya, melanjutkan atau memantapkan, ya, sekali lagi ini hanya administrasi dunia, ya. Ya, itu bisa dibuat gampang lah, Bu, bisa dibuat gampang, ya kan? Bahkan ada cerita itu, ada dari teman kami itu mengatakan, sampai ngomong begini, kalian mau nilai berapa? Silakan tulis sendiri. Ya, terus gimana solusinya? Solusinya adalah kalau model seperti itu, teman-teman, masukkanlah nggak apa-apa. Kalau untuk mustawa ini kan kita harapannya adalah kita ingin mencetak guru ya. Kalau mustawa itu atau level tadi ya, mencetak guru dan harapannya mereka selesai dengan memuaskan atau bagus. Ya, kemudian nanti harapannya adalah mereka bisa mengajar khidmat di tempat kita atau di tempat yang lain, ya. Tartilnya, ya teorinya bagus. Terus bagaimana kalau kondisi seperti itu? Maka teman-teman, dia boleh masuk ke jalur tadarusan tadi, ya. Yang kami lakukan, teman-teman, kalau di tadarusan itu tetap ada ujian, tapi naik terus. Kemarin saya baru ketemu peserta itu, Pak, terima kasih Pak. Kenapa? Akhirnya kami masuk kelas yang dimana nggak pernah tidak naik. Loh kok bisa? Iya, karena kelas tadarusan kelas aman gitu. Walaupun ujian tetap naik terus gitu. Kok bisa? Ya itu karena tadi kita fokus apa? Bagaimana mereka tilawahnya saja, tilawah binaldor, ya dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah, terus ya kan sampai ya mereka belajar ilmu tajwid pelan-pelan seperti itu. Gitu ya Ustazah ya. Jadi coba Baik Ustadz. disampaikan lagi ke mereka, nggak apa-apa ya. Kalau memang tidak mau ujian, ya kan. Kalau memang beliau hanya sekedar ingin ngaji saja, ya kita kasih ruang buat itu. Ya, ya semoga kita menjadi bagian sumber apa ya, ya manfaat dan kebahagiaan lah buat mereka yang mengaji di sekitar rumah kita. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, ini sudah Baik, jam Ustaz. 21.33. Semoga tidak ada lagi yang ditanyakan. Baik, cukup ya teman-teman semuanya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini sahabat saya ya, Ustaz Rois ya. Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah meridhoi semua usaha kita, ikhtiar kita bersama. Ya, sampai jumpa di puncak ya. Semoga dimudahkan semuanya. Mumpung ada fasilitas diskonnya, ya kami doakan dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama dengan para guru-guru yang bersanad insya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Baik, wayakum ya. Saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.